Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Dwi Pamungkas dari kelas 1 NJ dengan NPM 2321020054. Di sini saya akan membacakan pengertian dari ahli waris yang terhijab dari kelompok 9. Pengertian al-hijab. Al-hajb terkadang ditulis hijab dalam bahasa Arab berarti al-manu mengandung makna terhalang, seperti contoh kalimat hajabahu idza manahu min ad-dukhul yang artinya dia terhalang masuk. Jadi kata al-hajj adalah apa saja yang dapat melindungi dan menghalanginya dari pandangan. Hajj berasal dari kata hajabu, hajban, dan hijaban mengandung makna melindungi. Dalam istilah ilmu fikih, al-hajj adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapat warisan, baik secara menyeluruh maupun sebahagian. Di samping itu, kalimat menghalangi orang yang mempunyai sebab mewarisi maksudnya adalah orang yang memiliki salah satu dari 3 sebab mendapatkan warisan yang telah disepakati para ulama, yaitu nasab atau keturunan. Macam-macam al-hijab. Dari berbagai literatur, ulama membagi hijab kepada 2 pembagian, yaitu hijab nuqsan, yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris karena ada ahli waris yang lain bersama-sama dengannya. Misalnya, ibu mendapat 1/3 bagian. Akan tetapi, apabila yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu atau beberapa orang saudara, maka ibu mendapatkan 1/6. Jadi hajb nuqsan ini adalah hijab yang mengurangi bagian ibu dari jatah yang seharusnya 1/3 menjadi 1/6, disebabkan oleh adanya anak atau cucu atau saudara yang menghajbnya. Hijab hirman yaitu dinding yang menjadi penghalang atau mendapat warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal dunia itu. Misalnya cucu laki-laki tidak mendapat harta warisan selama masih ada anak laki-laki. Jadi hijab hirman ini menghalangi seseorang untuk mendapatkan jatah warisannya disebabkan oleh adanya penghalang ahli waris yang paling dekat lagi daripadanya. Sementara menurut Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitabnya menjelaskan, di samping hajb hirman dan nuqsan, di mana dikenal juga dengan 2 pembagian hijab, yaitu hajb sifat dan hajb orang. Kategori hajb orang di dalamnya terdapat pembagian hajb hirman dan hajb nuqsan. Dari beberapa pembagian hijab menurut para ulama di atas, sehingga dapat diketahui bahwa di dalam faraid di mana secara umum terdapat 2 pembagian hajb, meskipun Muhammad Ali As-Sobuni lebih lanjut membagi hajb itu sendiri, yaitu hajb sifat dan orang. Akan tetapi hajb orang merupakan bagian dari hajb hirman dan nuqsan itu sendiri. Al-hujub bil wasfi berarti orang yang terkena hujud tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Misalnya orang yang membunuh warisnya atau murtad, hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang. Yang kedua, al-hujub bi asi syaksi, yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Al-hujub bi asi syaksi terbagi 2, hujub hirman dan hujub nuqsan. Hujub hirman yaitu menghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Ahli waris yang terhijab. Ahli waris kelompok laki-laki. Yang pertama, cucu laki-laki dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki. Yang kedua, cicit laki-laki terhijab oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki yang lebih dekat mendinding yang lebih jauh. Yang ketiga, datu atau kakek terhijab oleh bapak. Yang 4, saudara laki-laki. Yang 5, seibu sebapak. Yang ke-6, sebapak. Yang ke-7, seibu. Yang ke-8, anak laki-laki dari saudara laki-laki.
Lalu ada seibu sebapak dan sebapak. Saudara laki-laki dari bapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak, laki-laki yang memerdekakan si mayit. Ahli waris kelompok perempuan. Yang pertama, anak perempuan. Tidak ada sama sekali yang menghijab. 2. Cucu perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki. 3. Terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki. Yang 4. Asobahkannya. Yang kelima, ibu tidak ada yang mendinding atau menghalangi. 6. Nenek, ibu dari ibu. 7. Nenek ibu dari bapak. Yang ke-8, saudara perempuan seibu sebapak terdinding atau terhalang oleh anak laki-laki. Yang ke-9, seibu sebapak. Yang ke-10, saudara perempuan sebapak. Kesimpulannya, hijab waris adalah hukum waris Islam, ialah perbuatan atau keadaan atau juga melakukan suatu tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan walaupun adanya sebab-sebab dan syarat-syarat sah mewarisi. Al-Had terbagi menjadi dua, yakni Al-Hasb al-Wasfi sifat dan Al-Had bil Asyisaki karena orang lain. Al-Had bil Wasfi berarti orang yang terkena hijab tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau pembunuh, murtad, hamba sahaya atau berlainan agama. Hak waris mereka menjadi hujub atau terhalang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.